Isi artikel ini adalah apa yang dilihat oleh mata ketiga seorang spiritual. Kita sebut seorang kultivator. Oleh karena tingkatan setiap orang sangat terbatas, maka apa yang ia lihat juga seperti sehelai daun dalam pohon. Sejarah telah berjalan sampai titik terakhir. Tidak peduli apakah manusia ingin atau tidak, semua tak terhindar. Semua akan kembali kepada Tuhan. Ini sudah suatu kepastian. Orang beriman dirinya dapat memahami. Orang yang tidak percaya akan jadikan cerita ini sebagai mitos untuk menumbuhkan temperamennya. Di masa lalu, sejarah umat manusia semua sudah diatur dan ditampilkan menurut naskah yang ditetapkan oleh langit. Naskah ini sudah diatur oleh alam semesta lama. Dulu dimeterai oleh 7 meterai dan tidak bisa dibuka oleh kehidupan biasa apapun. Oleh karena itu, naskah yang menetapkan sejarah umat manusia ini disebut sebagai gulungan 7 meterai. Gulungan ini memiliki bentuk keberadaannya di berbagai tingkat ruang dimensi. Di dimensi ruang manusia, batu kaligrafi di Tibet Kuichou Tiongkok. Perkembangan sejarah umat manusia hingga saat ini, alam semesta lama sedang tercerai-berai. Naskah akan segera berakhir, sudah tertampak adegannya akan segera tamat. Itu sudah bukan rahasia lagi. Maka kami akan mulai secara bertahap mengungkapkan konten utama yang terkait dengan naskah ini untuk kita sekedar bisa berbagi informasi. Dalam sejarah manusia ada catatan satu orang yang telah melihat gulungan 7 meterai ini. Dia adalah Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Dia menulis kitab Wahyu berdasarkan apa yang dia lihat dari gulungan ini. Peradaban timur dan barat meninggalkan banyak nubuat, seperti ramalan Nostradamus dari barat, Tui Pai Tu dari Tiongkok, puisi bunga plam dan lainnya. Nubuatan ini adalah setelah para penulis melihat evolusi sejarah umat manusia melalui kekuatan supranaturalnya, sehingga masalah yang dijelaskan di dalamnya adalah hal-hal secara langsung berkaitan pada tingkat masyarakat umat manusia. Isi dari kitab Wahyu adalah apa yang dilihat langsung dari gulungan 7 meterai. Kedalaman yang terlibat mungkin tidak hanya pada tingkat manusia. Misalnya dalam kitab Wahyu menulis naga merah besar dan sebuah pertempuran naga merah besar di langit. Itu adalah yang dilihat Yohanes dari gulungan 7 meterai naga merah besar yang mempengaruhi sejarah umat manusia dan manifestasinya di dimensi lain dan sebuah peperangan nyata di ruang dimensi lain. Umat manusia adalah alasan keberadaannya Triloka. Gulungan 7 meterai yang mengatur sejarah manusia tidak hanya hal-hal tentang umat manusia, tetapi juga tentang hal-hal di dalam Triloka dan langit. Pertempuran naga merah besar di langit yang dijelaskan dalam kitab Wahyu juga diatur oleh segel 7 meterai. Ada seorang raja pada tingkat yang sangat dekat dengan Triloka. Dalam istananya menyimpan kitab gulungan 7 meterai ini. Karena kebijakan besar dari kultivator tersebut, ketika kultivator itu datang menghadapi raja, raja juga sangat menghormati sang kultivator. Ketika sang kultivator ingin membaca kitab tersebut, raja meletakkan kitab di rak buku yang mirip dengan rak buku Tiongkok kuno untuk dilihat oleh kultivator itu. Rak buku itu memiliki 4 kaki, namun keempat kakinya tidak tegak, melainkan sejajar dengan meja, sehingga bentuknya juga sangat mirip karpet terbang. Warna rak buku mirip dengan kayu cendana Tiongkok. Keempat kakinya bertahtakan emas. Kitab tersebut dibawa terbang langsung ke sang kultivator. Gulungan itu tampaknya hidup. Itu menampakkan kata-kata di langit dan juga dapat menunjukkan konten di dalamnya seperti film. Ketika Anda ingin membaca, gulungan akan menampakkan kata-kata di langit, dan jika Anda ingin menonton, ia akan memutar filmnya untuk Anda. Bagian pertama buku ini mencatat kisah Panku, memisahkan langit dari bumi, dan kemudian dewa menciptakan bumi. Selanjutnya banyak dewa muncul di bumi untuk menciptakan manusia. Kemudian perjalanan masyarakat umat manusia mulai binasa satu demi satu, dan satu demi satu tercipta kembali. Berulang kali sampailah umat masyarakat manusia saat ini. Terakhir kali umat manusia dihancurkan oleh air bah, dan banyak yang sudah tahu ceritanya. Karena isi buku ini terlalu rumit, tidak peduli seberapa besar atau kecil, sebatang pohon dan sepotong rumput di atas bumi, setiap orang dari lahir sampai mati, segala sesuatu dalam hidupnya semua tertulis di dalam kitab. Mari kita bicara tentang konten yang diungkapkan oleh batu karakter Tibet Kuichou. Karena batu berkarakter Kuichou Tibet sepadan dengan kitab gulungan 7 meterai di langit, isi yang tertulis di batu tersebut adalah rahasia surga yang harus diketahui manusia.
Maka kami pun fokus pada rahasia ini yang memungkinkan umat manusia mengetahuinya. Karena batu berkarakter Kui Chau Tibet sepadan dengan kitab gulungan 7 materai di langit, artinya Partai Komunis Tiongkok mati. Ini mengungkapkan tentang hasil akhir dari kematian Partai Komunis Tiongkok. Jika berbicara sampai pada akhir komunis ini, kita harus berbicara tentang Karl Marx. Marx memiliki manifestasinya pada banyak tingkatan dalam dimensi lain. Pada tingkat tertinggi yang dapat dilihat oleh seorang kultivator, wujudnya adalah barang hitam seperti sampah. Ini adalah sumber asal Marx. Kemudian sampai pada tingkat mendekati tingkat manusia, ia adalah ular hijau dengan bintik-bintik hitam di tubuhnya. Ular ini juga sangat besar di ruang dimensi lain. Marx adalah pembawa misi dari naga merah besar di langit. Kitab Wahyu menggambarkan pertempuran antara Michael dan naga merah besar di langit. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Citra Michael bukanlah citra dewa barat, tetapi seperti para jenderal surgawi di timur. Mereka yang ikut bertempur dengannya juga merupakan citra tentara dari jenderal surgawi Tiongkok. Sekarang ada sebuah buku, bagaimana roh jahat komunisme sedang menguasai dunia kita. Di dalam buku ini dibahas asal mula naga merah besar, yang mengindikasikan bahwa naga merah besar adalah ular di dimensi langit atas, dan ruang dimensi bawah diwujudkan sebagai naga merah besar. Dan ular yang sepadan dengan Marx muncul sebagai pembawa misi ular purba naga merah besar. Ketika naga merah besar mewujudkan bentuknya sebagai naga merah, kehidupan yang berinkarnasi sebagai Marx akan berbentuk ular hijau dengan bintik-bintik hitam. Pada saat itu, peperangan ini terjadi pada tingkat tertentu di Triloka. Itu adalah perang yang sangat besar yang hampir mempengaruhi seluruh dewa tingkat ini. Oleh sebab itu, setelah naga merah besar dikalahkan, mereka dari langit dijatuhkan ke dunia. Ada banyak dewa yang dijatuhkan bersama dengan naga merah besar. Ungkapan dalam kitab Wahyu, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Kalimat ini mengacu pada dewa-dewa ini. Kejadian di langit ini sebenarnya diatur oleh kitab gulungan 7 materai dahulu kala, tetapi saat itu makhluk pada tingkat ini tidak mengetahuinya. Hanya setelah perang selesai dan kebenaran sudah dapat diungkapkan, para dewa baru mengetahui pengaturan ini. Tapi para dewa yang jatuh bersama dengan naga merah besar benar-benar telah jatuh. Sudah tidak ada acara lain, meski itu pengaturan, tapi sebenarnya itu adalah pilihan mereka. Di sini kami ingin memperjelas pemahaman, yaitu naga besar itu adalah ular purba bernama iblis dan juga disebut setan. Oleh sebab itu generasi selanjutnya menyamakan ini dengan semua iblis. Sebenarnya tidak, iblis mungkin buruk bagi manusia, tapi mungkin ia juga tidak terlalu buruk. Karena manusia memang ada lahir, tua, sakit dan mati. Hanya yang diwakili naga merah besar baru merupakan iblis sejati dan setan sejati. Naga merah besar dan para utusannya dijatuhkan dari langit ke dunia, dan itu juga tidak muncul secara langsung di dunia, tidak seperti itu. Agar kehidupan dapat berada di dunia manusia, ia harus sesuai dengan cara hidup manusia yang ada, atau dilahirkan kembali menjadi manusia, atau dilahirkan menjadi hewan untuk menjadi hewan, atau ada dalam bentuk perusahaan manusia, organisasi, partai politik, doktrin, dan lain-lain. Naga merah besar dan para utusannya langsung dijatuhkan dari langit ke neraka, tempat di mana mereka ditahan berada di lubang yang dalam di neraka. Oleh sebab itu kitab Wahyu mengatakan lubang jurang maut. Ada sebuah pintu di luar lubang, dijaga oleh tentara surgawi yang mengenakan helm dan baju besi emas. Naga merah besar itu berdiri dan diikat di dalam lubang dengan rantai di sekitar tangan dan kakinya. Ular yang berinkarnasi sebagai Marx di masa depan digantung ke samping dan diikat ke dinding lubang dengan rantai terikat di sekeliling tubuhnya. Ketika sejarah manusia berkembang sampai ke titik ketika Marx lahir saat ini,
terlihat dari gulungan seperti seorang utusan hitam di neraka. Dia memiliki kunci di tangannya, membuka pintu lubang dan melepaskan ular hijau itu, kemudian membawanya untuk berinkarnasi di dunia manusia. Itulah tempat yang sekarang disebut kota Trier di Jerman dalam dunia ini. Ia berada dalam sebuah keluarga Kristen.